Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwandi Rahman SKM MKes dan juga Ibu Meliani Handayani SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan juga penulisan ilmiah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat memaparkan hasil kerja saya, yaitu menyusun proposal yang berjudul hubungan antara status gizi, kebiasaan merokok, dan juga status imunisasi terhadap kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Hazliza dengan nomor NIM 220304501025. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja, WHO mendefinisikan ISPA sebagai penyakit menular dari saluran pernafasan atas atau bawah yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat hingga dapat menyebabkan kematian tergantung dari faktor penyebab, faktor pejamu, dan juga faktor lingkungannya. WHO mengungkapkan pada tahun 2020 diketahui kejadian ISPA pada balita umur 1-5 tahun terdapat 1988 kasus dengan prevalensi 42,91%. Kemenkes mengungkapkan prevalensi ISPA berdasarkan diagnosis atau gejala pada semua umur secara nasional sebesar 23,5% dengan prevalensi provinsi tertinggi pada Papua Pegunungan 41,7%. Menurut Riskesdas 2018 Sulawesi Selatan itu diketahui bahwa kejadian ISPA berdasarkan diagnosis dokter itu ditemui sebanyak 2,73% dengan provinsi tertinggi berada pada Kabupaten Takalar sebesar 9,27%. Selain itu ditemui juga kasus pada Puskesmas Tamangapa pada tahun 2018 sebanyak 1.199 kasus, tahun 2019 sebanyak 1.317 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 493 kasus. Pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 328 kasus. Nah, ISPA ini juga selalu menempati urutan pertama jumlah penyakit terbanyak pada Puskesmas Tamangapa. Berdasarkan uraian dan juga fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah hubungan antara status gizi, kebiasaan merokok, dan juga status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa tahun 2024. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan status gizi, kebiasaan merokok, dan juga status imunisasi terhadap kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa tahun 2024. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama untuk menghitung distribusi frekuensi status gizi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Yang kedua untuk menghitung distribusi frekuensi kebiasaan merokok anggota keluarga di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Yang ketiga untuk menghitung distribusi frekuensi status imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Yang keempat untuk menganalisis hubungan antara status gizi, kebiasaan merokok, dan juga status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi institusi, hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan sumber pengetahuan dan juga wawasan. Bagi Puskesmas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan upaya pencegahan ISPA pada balita, sehingga diharapkan dapat menekan angka kejadian ISPA di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber acuan, maupun data dasar bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama balita, yang kedua ISPA yang meliputi definisi ISPA. Setelah itu terdapat pembahasan mengenai epidemiologi penyakit ISPA dan juga klasifikasi ISPA pada balita menurut Kemenkes yang terbagi menjadi dua, yaitu kelompok untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun dan juga kelompok anak sampai usia 2 bulan. Pembahasan selanjutnya meliputi faktor status gizi pada balita, di mana tidak cukup gizi pada balita akan sangat berdampak pada pertumbuhan anak sehingga dapat menyebabkan sakit dan juga kematian, sehingga penting untuk melakukan evaluasi status gizi.
Gizi yang kurang pada balita dapat mempengaruhi terjadinya penyakit ISPA. Selanjutnya itu faktor kebiasaan merokok keluarga. Bayi dan anak-anak dengan orang tua perokok memiliki risiko lebih besar untuk terkena penyakit ISPA dibanding anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang merokok. Selanjutnya yaitu status imunisasi. Imunisasi itu merupakan upaya untuk secara aktif menimbulkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit sehingga mereka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saat terkena penyakit tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Afifa, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status imunisasi dan juga dengan kejadian ISPA pada anak usia 0 sampai 5 tahun di Rumah Sakit Budi Kemuliaan tahun 2021. Selanjutnya yaitu kerangka teori dan hipotesis. Kerangka pikir pada penelitian ini berlandas pada teori model Gordon yang dikemukakan oleh John Gordon pada tahun 1950. Teori ini menggambarkan terjadinya penyakit pada masyarakat terjadi antara interaksi kuat agen, pejamu, dan juga lingkungan, atau yang dikenal dengan nama segitiga epidemiologi. Pada kejadian ISPA ini, faktor agen meliputi bakteri dan virus, faktor hostnya itu usia, jenis kelamin, status gizi, status imunisasi, dan juga pemberian aksi eksklusif, dan juga faktor environmentnya itu meliputi kepadatan penghuni, ventilasi, kebiasaan merokok, dan juga penggunaan obat nyamuk bakar. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara status gizi, kebiasaan merokok, dan status imunisasi pada kejadian ISPA balita di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis berupa analitik observasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor tertentu dengan kejadian ISPA pada balita. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Akan dilaksanakan mulai bulan November sampai Januari 2025 di Puskesmas Tamangapa. Desain penelitian yang digunakan yaitu cross-sectional. Ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan ialah semua ibu yang memiliki balita usia 1-5 tahun dan juga memiliki riwayat ISPA. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis bivariat untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan juga variabel terikat. Analisis ini menggunakan uji square dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi, ketika hasil analisis statistik p-value kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dapat dinyatakan berhubungan secara signifikan. Variabel independen yang akan dinilai itu meliputi status gizi, kebiasaan merokok, dan juga status imunisasi. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.